Perkenalkan, nama saya Pintauli Banjarnahor. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Di sini saya akan membahas tentang pengertian keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengembalikannya bila terjadi masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam artian, kegiatan-kegiatan untuk memelihara kondisi belajar yang optimal dan mempertahankan kondisi belajar apabila terjadi suatu gangguan dan masalah ketika proses belajar mengajar berlangsung. Adapun yang termasuk ke dalam hal ini, seperti halnya penghentian tingkah laku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tidak menepati waktu yang telah disepakati. Adapun tujuan dari keterampilan mengelola kelas yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Dan yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Di sini saya akan membahas 3 pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan modifikasi perilaku. Pendekatan modifikasi perilaku bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun yang tidak baik merupakan hasil proses belajar. Untuk membina tingkah laku siswa yang dikehendaki guru harus memberi penguatan positif, yaitu memberi stimulus positif sebagai pengajaran, dan penguatan negatif, yaitu memberi stimulus negatif sebagai hukuman. Sedangkan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki guru menggunakan hukuman. Yang kedua, pendekatan iklim sosial emosional. Pendekatan ini bertolak dari psikologis klinis dan konseling, dengan anggapan bahwa belajar mengajar yang efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru dengan siswa. Untuk menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa, guru menerapkan sikap-sikap seperti sikap terbuka, sikap menerima dan menghargai siswa, sikap empati, dan sikap demokratis. Yang ketiga, pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini bertolak dari psikologi sosial dan dinamika kelompok dengan asumsi bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok, yaitu kelompok kelas. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yaitu yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar yang optimal. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menentang dan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan yang menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dan dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri, dan guru sendiri hendaknya menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab.